Bapak, Ibu, dan teman-teman dimanapun berada, sebagai pembukaan, sebagai awalan, saya akan menyampaikan garis besar dari modul yang telah saya pelajari hari ini. Kita ketahui bersama, setiap orang pasti memiliki masalah dan setiap orang harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Termasuk kita, baik sebagai guru ataupun sebagai individu, pernah atau bahkan sering dihadapkan pada pengambilan keputusan dari dua sudut pandang yang sama-sama benar, akan tetapi saling bertentangan satu sama lain. Dua keputusan yang sama-sama benar dari dua sudut pandang itu disebut dengan dilema etika. Pengambilan keputusan dengan permasalahan moral dilema etika ini telah saya pelajari di modul 3.1. Saya akan sharing dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh di program pendidikan guru penggerak ini di sekolah maupun di media sosial secara umum. Di sekolah, langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah tentu meminta izin kepada kepala sekolah sekaligus menyampaikan maksud, tujuan, dan isi dari materi yang telah saya pelajari. Kemudian, saya akan mulai mendiskusikan kepada rekan sejawat melalui sebuah forum seminar kecil. Selanjutnya, saya akan menerapkan bersama-sama di sekolah tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah itu, di media sosial, saya akan membuat video pendek mengenai materi yang telah kita pelajari di modul 3.1 ini. Menganalisis masalah tersebut. Jika hal itu hanya merupakan skala prioritas, maka bisa kita lakukan secara berurutan dari yang terpenting, kemudian yang mendesak itu kita dahulukan. Tapi jika merupakan rujukan moral, kita bisa memilih nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam permasalahan tersebut. Nah, setelah kita analisis dan hasilnya berupa dilema etika, maka kita perlu mengambil sebuah keputusan. Tentu pengambilan keputusan ini dengan menggunakan 3 prinsip resolusi. Kemudian kita uji dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenali bahwa ada 2 nilai yang saling bertentangan, yang keduanya sama-sama benar. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang keempat, ini poin yang cukup penting, yaitu pengujian benar salah dengan beberapa uji. Yang pertama uji legal, yang kedua uji regulasi, yang ketiga uji intuisi, yang keempat uji halaman depan Quran, dan yang kelima adalah uji panutan atau uji idola. Kemudian selanjutnya kita uji dengan paradigma benar lawan benar. Selanjutnya kita melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, kemudian kita buat keputusan, dan yang terakhir atau yang nomor 9 adalah melihat lagi keputusan tersebut serta merefleksikannya. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut ketika saya mengalami situasi dilema etika. Saya akan menerapkan langkah-langkah ini seterusnya dalam pengambilan keputusan apabila saya ataupun rekan sejawat saya mengalami permasalahan moral yang berkaitan dengan dilema etika. Banyak teman sejawat yang akan menjadi teman diskusi maupun pendamping dalam saya mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Beliau-beliau yang saya maksudkan di sini adalah mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, ataupun guru-guru senior, bahkan komite sekolah di sekolah saya ini.